Sebelumnya, hacker menyerang Pusat Data Nasional atau PDN dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Elizabeth Valentina Sitorus dengan NPM B1A021371. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu peretasan yang menjadi salah satu kasus kejahatan mayantara atau cybercrime. Di sini saya mengambil sumber dari beberapa jurnal. Yang pertama dari Indriana Firdaus dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, jurnal dari Reichstein Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Selanjutnya saya mengambil jurnal dari Jay Sidikin yaitu tentang melacak tantangan peretasan dalam perkembangan hukum dunia maya di Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jurnal Hukum Agama Hindu tahun 2024. Kemudian yang ketiga ada jurnal dari I Gusti Susanti, I Gusti Bagus, I Nyoman Gede, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan sebagai bentuk kejahatan mayantara atau cybercrime. Jurnal Konstruksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar pada tahun 2020. Kemudian, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu tindak pidana peretasan, apa dampak tindak pidana peretasan, dan pentingnya untuk melindungi data pribadi serta keamanan cyber. Langsung saja kita ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini itu kian kita rasakan dampaknya. Tidak kita pungkiri, daya pikir juga ikut berkembang dan menciptakan sebuah ilmu pengetahuan baru. Namun nyatanya tidak semua orang bisa memanfaatkan pengetahuan tersebut dengan baik dan benar. Sehingga hal tersebut seringkali menyebabkan kerugian bagi orang banyak. Dalam perkembangan teknologi ini, kita bisa menimbulkan perubahan pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Menurut data terbaru dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia disingkat sebagai APJII, pada tahun 2022 ada sekitar 210 juta pengguna internet di Indonesia. Angka tersebut kian bertambah setiap harinya dengan jumlah pengguna yang cukup banyak. Tentu saja mengakibatkan rentan terjadinya kasus pidana terkhusus kejahatan peretasan atau biasa disebut dengan cybercrime. Langsung saja kita membahas pengertian dari peretasan. Jadi peretasan atau yang sering disebut sebagai hacking itu adalah tindakan kriminal yang memasuki atau menembus sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer tersebut. Nah, pembajakan ini telah menimbulkan banyak kerugian material maupun non-material bagi para korban itu sendiri. Nah, hacking jenis ini atau peretasan jenis ini tidak hanya dilakukan pada website, tetapi juga pada akun media sosial milik individu. Di antara sekian banyak sisi gelap kemajuan teknologi ini, masih banyak dampak positif seperti email, e-commerce, online banking, dan lain-lain. Nah, peretasan sebagai tantangan perubahan dan perkembangan hukum bagi dunia maya di Indonesia sangat relevan dalam konteks era digital yang semakin maju. Seperti banyak negara lainnya telah mengalami lonjakan signifikan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai aspek kehidupan. Meskipun kemajuan teknologi ini membawa manfaat yang besar, namun juga membawa dampak atau risiko yang serius dalam bentuk-bentuk kejahatan dunia maya yang termasuk peretasan. Data pribadi itu seharusnya wajib untuk dilindungi dan dijaga kerahasiaannya agar hak konstitusional warga Indonesia atau warga negara dapat dikatakan terjamin. Nah, data pribadi itu merupakan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang. Misalnya seperti kartu keluarga atau KK,
nomor induk kependudukan atau NIK, dan sebagainya. Nah, kemajuan teknologi dan informasi saat ini juga kian mengikis batas privasi milik orang lain. Data pribadi seseorang itu mudah sekali untuk disebar dan disalahgunakan. Walaupun kejahatan jenis ini seringkali terjadi di masyarakat, namun belum ada penegakan regulasi yang kuat dan tegas, sehingga terjadilah hal yang menyebabkan kejahatan ini berkembang cukup pesat. Bahkan, dari data yang didapatkan, kasus kejahatan peretasan ini semakin bertambah setiap tahunnya. Dan kejahatan peretasan yang berkembang dan banyak terjadi adalah seperti pencurian nomor kredit. Pencurian nomor kredit. Pencurian nomor kredit ini merupakan penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet yang merupakan kasus peretasan terbanyak yang berkaitan di dunia bisnis internet Indonesia. Kemudian, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain itu memang tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh itu dapat kita temukan di berbagai tempat, misalnya seperti restoran, atau di hotel, atau di segala tempat yang dapat melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit. Nah, dimasukkanlah aplikasi pembelian barang di internet. Kemudian hal tersebutlah yang membuka peluang untuk para hacker dapat memasuki, kemudian dimodifikasi atau merusak homepage, sehingga kasus hacking atau peretasan semakin lama itu sering terjadi. Maraknya kasus ini terjadi mencerminkan bahwa sistem keamanan dan regulasi di Indonesia itu belum cukup kuat. Kerentanan penyalahgunaan data pribadi milik seseorang ini adalah konsekuensi dari permasalahan ini. Nah, kemudian pihak yang tidak bertanggung jawab ini akan menggunakan data tersebut untuk melancarkan tindakan kejahatannya. Misal, dimanfaatkan untuk penipuan, kemudian dimanfaatkan untuk pembajakan, dan atau dimanfaatkan untuk akses ilegal atau memanipulasi dan lain-lain. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu bagaimana sih sejarah peretasan itu. Nah, peretasan ini pertama kali muncul pada tahun 1960-an ketika para mahasiswa di Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang mulai menggunakan istilah hacker untuk menggambarkan seseorang yang ahli dalam memodifikasi perangkat keras atau perangkat lunak komputer untuk meningkatkan fungsi atau performanya. Lanjut saja. Adapun contoh data kasus yang saya temukan dari data yang disampaikan oleh Kominfo bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus kejahatan cyber terbanyak setelah Ukraina. Nah, adapun beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang pada tahun 2023 lalu mulai dari peretasan perbankan, yaitu data Bank Syariah Indonesia atau BSI yang diduga mengalami kebocoran, kemudian peretasan data paspor yang dilakukan oleh Bjorka. Nah, ini kasus yang sangat terkenal pada waktu itu yang mengalami kebocoran data dengan mengunggah data 3,4.867 paspor WNI dengan sampel terkompresi 1 GB. Peretasan data BPJS juga pernah terjadi pada waktu itu, kasus kebocoran sebanyak 18,5 juta dengan data pengguna BPJS ketenagakerjaan yang dijual di forum gelap seharga
153 juta. Nah, sampai peretasan data Dukcapil juga mengalami kebocoran. Data di forum Hacker Breach Forum, yaitu berupa 330 juta data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Munculnya fenomena-fenomena kasus ini itu memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum dan memerlukan peninjauan dengan perbaikan secara terus-menerus terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga masyarakat itu dapat semakin sadar akan pentingnya melindungi data pribadi dan data privasinya di dunia digital. Nah, insiden peretasan yang melibatkan pencurian data pribadi ini telah meningkatkan permintaan akan ketentuan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu. Kejahatan dunia maya ini sering melibatkan pelaku dari berbagai negara. Kemudian, fenomena ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum dunia maya dan memerlukan koordinasi dalam menangani peretasan lintas batas. Nah, perlindungan hukum atas data pribadi ini sangat diperlukan bagi siapapun, dan negara sebagai pemangku kebijakan harus dapat bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar tersebut, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, adapun aspek hukum peretasan di Indonesia, yaitu dengan kemajuan teknologi maka harus diikuti dengan kesiapan regulasi untuk mengatasi kejahatan teknologi, di mana dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak dapat menghandle kejahatan teknologi. Jadi sesuai pasal 103 KUHP, sehingga lahirlah suatu undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang ITE yang memang khusus untuk mengatasi kejahatan teknologi. Pemerintah Indonesia dalam perkembangannya telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menyikapi atau menghadapi akibat timbul dari permasalahan hacking, yakni dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik, disingkat sebagai Undang-Undang ITE, yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal-pasal yang mencakup relevan ada beberapa pasal seperti pasal 30, yaitu larangan untuk mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak. Kemudian pasal 31, larangan untuk menyadap atau memanipulasi informasi elektronik. Dan pasal 46, sanksi pidana untuk pelanggaran pasal 30. Nah, sanksi pidana ini dapat berupa denda hingga miliaran rupiah atau pidana penjara hingga 8 tahun. Namun tergantung lagi tindak pidana berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, kemudian kita membahas sesuai tema tadi, bagaimana upaya penanganan peretasan ini, karena tindak pidana peretasan, tindak kejahatan peretasan ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan teknologi. Jadi, karena kemajuan teknologi dan informasi saat ini menuntut kita untuk selalu waspada akan kejahatan digital yang selalu menjadi bayang-bayang. Nah, kejahatan peretasan yang masuk ke dalam kejahatan mayantara atau cybercrime ini adalah salah satu kejahatan yang tidak pandang bulu. Bahkan, orang yang tidak bersalah pun menjadi target dari tindak pidana ini. Maka, perlu adanya peran nyata dari berbagai pihak agar
penegakan pilar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Yang pertama itu dari pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah orang regulator yang memiliki dua tanggung jawab utama dalam hal melindungi informasi dan data pribadi milik warga negaranya. Nah, tugas yang pertama yaitu untuk membuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak privasinya. Tanggung jawab yang kedua yaitu untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap regulasi tersebut. Nah, ketika tugas dan perannya berjalan dengan optimal, maka dapat memungkinkan peretasan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Yang kedua, upaya penyelesaian dari pihak pengontrol atau pemproses data. Nah, ini dalam melindungi data setiap orang, salah satu pihak itu harus berperan aktif, yaitu pengontrol dan pemproses data. Nah, segala kendala apapun yang terjadi tentunya mereka itu harus bisa mengatasi dan harus bisa pula memilih langkah-langkah mitigasi resiko yang menjadi bertentangan jika terjadi kebocoran data pribadi pada sistem yang ada. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghindari peretasan data? Menghindari peretasan data adalah hal yang penting untuk melindungi data informasi pribadi atau rahasia. Nah, berikut ada beberapa cara atau langkah efektif yang dapat diambil untuk mencegah peretasan data. Yang pertama ini gunakan kata sandi yang kuat. Nah, gunakan kata sandi yang kuat maksudnya itu kombinasikan huruf besar atau huruf kapital, kemudian huruf kecil, angka, dan simbol dalam kata sandi. Kemudian hindari menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir, kemudian atau nama yang mudah ditebak. Kemudian gunakan kata sandi untuk setiap akun dan perbaharui secara berkala. Yang kedua itu aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Nah, autentikasi 2 faktor ini itu yang pertama, tambahkan lapisan keamanan ekstrak dengan autentikasi 2 faktor yang dengan 2FA itu kemudian diakses akun memerlukan verifikasi tambahan seperti kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikator. Yang ketiga itu hindari mengetik atau mengklik tautan yang mencurigakan. Nah, dengan cara yang pertama, jangan membuka tautan atau lampiran dari email atau pesan yang mencurigakan, terutama dari data pengirim yang tidak dikenal. Seperti biasanya kita kan sering mendapatkan link-link atau sebuah dokumen nih dari nomor yang tidak dikenal, seperti misalnya dari WhatsApp, dari Messenger, atau pesan-pesan lainnya. Kemudian periksa URL sebelum mengunjungi situs web untuk memastikan keasliannya. Kemudian yang keempat itu ada untuk menghindari peretasan ini, yang keempat ada perbarui perangkat lunak secara teratur. Seperti perhatikan sistem operasi aplikasi dan perangkat lunak lainnya seperti antivirus yang selalu diperbaharui untuk mendapatkan perlindungan terbaru terhadap mendapatkan perlindungan terbaru terhadap ancaman keamanan. Kemudian hindari menggunakan perangkat lunak yang tidak resmi. Perangkat lunak yang tidak resmi seperti perangkat lunak atau bajakan. Kemudian yang kelima itu gunakan VPN saat mengakses jaringan publik. Seperti saat kita menggunakan WiFi publik, itu gunakan jaringan pribadi virtual atau VPN supaya untuk menginskripsikan data Anda dan mencegah akses publik oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang keenam itu backup data secara berkala. Simpan salinan data penting
di lokasi yang aman seperti perangkat penyimpanan eksternal atau layanan cloud terpercaya. Dan dengan backup data, Anda dapat memulihkan data Anda jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data lainnya. Kemudian, yang ketujuh, hindari membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Nah, ini jangan memberikan atau membagikan informasi sensitif seperti nomor identitas, nomor rekening, atau kata sandi di platform yang tidak aman. Dan waspadai media sosial sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan peretas untuk mencuri identitas. Yang kedelapan, ada pasang dan perbarui antivirus. Nah, dalam hal ini gunakan perangkat lunak antivirus yang andal untuk mendeteksi dan memblokir malware atau program berbahaya lainnya. Yang kesembilan, waspadai social engineering seperti peretasan itu kan sering menggunakan teknik memanipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif. Nah, jadi jangan percaya begitu saja pada telepon, email, atau pesan yang meminta informasi pribadi. Yang ke-10, monitoring aktivitas akun. Nah, memonitoring aktivitas akun ini itu dilakukan secara rutin. Nah, aktivitas di akun penting Anda itu seperti email, perbankan, atau media sosial. Gunanya untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan segera laporkan apabila menemukan akses yang tidak sah. Baik, dari penjelasan di atas, maka dapat kita tarik garis lurus bahwa jika segala pihak berperan secara baik dan peka terhadap apa yang menjadi tugas mereka, tentulah pelanggaran seperti kejahatan peretasan ini tidak akan terjadi, sehingga perlu adanya kontribusi dan korelasi nyata agar penegakan hukum ini dapat dilakukan secara optimal dan juga maksimal. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan di atas bahwa mengingat semakin hari pengguna internet ini kan semakin bertambah ya, maka dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hak privasi terhadap data privasi sangat diperlukan karena menyangkut identitas dan hak asasi seorang. Ketika identitas tersebut diretas, maka akan timbul berbagai kejahatan lainnya seperti penipuan, pembajakan, manipulasi. Nah, ketika tindak pidana ini terjadi, maka berbagai pihak akan dirugikan, baik secara material maupun non-material. Nah, di Indonesia kan sendiri sudah ada pilar hukum yang akan menjadi pedoman kita kan dalam menindaklanjuti kasus ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, dengan adanya regulasi tersebut, kita itu kan diharapkan agar dapat berkolerasi antar berbagai pihak seperti pemerintah, pemproses data, aparat penegak hukum, dan yang tak kalah penting yaitu pemilik data itu sendiri. Kita sebagai pemilik data pribadi harus hati-hati menjaga data privasi kita. Kemudian, agar tujuan dari perlindungan ini dapat tercapai sebagaimana harusnya. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya, terutama para jurnalis, tentang kejahatan Mayantara.
kemudian konten kreator YouTube, dan teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian video singkat penjelasan tentang upaya penanganan tindak pidana peretasan sebagai bentuk kejahatan mayantara atau cybercrime. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang salah selama saya menyampaikan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.